Yo William. Yo dihukum. Ada di dalam. Mereka yang dimaksudkan oleh Yo adalah Jerry William, Draco dan Tuan Sham. Menjawab Anda, Ketua. Mereka saat ini sedang menunggu Anda. Apakah Anda akan memasuki ruangan itu sekarang? Tanya lelaki tadi. Tidak ada lagi yang perlu aku tunggu. Segera antar aku ke sana. Lewat sini, Ketua. Kata lelaki itu sembari merentangkan tangannya sebagai tanda mempersilahkan. Tok tok tok. Siapa di luar? Terdengar suara serak dan berat bertanya dari dalam. Salam untuk Anda Tuan Besar Jerry William, Sesepuh Draco dan Tuan Sham. Saya meminta izin untuk mempersilahkan ketua untuk memasuki ruangan. Suruh anak setan itu untuk masuk sekarang. Siap. Jawab lelaki itu. Silahkan ketua. Terima kasih. Yo tersenyum kepada lelaki tadi dan langsung mendorong pintu memasuki ruangan itu dengan diikuti oleh Tigor dan yang lainnya. Dasar anak setan sialan. Apa yang telah kau lakukan sehingga membuat gempar seluruh organisasi Hah? Baru saja Yo tiba di ruangan itu, dia sudah disemprot oleh Draco yang tampak merah pada wajahnya. Maafkan cucumu ini kek. Cucu mengaku salah. Kata Yo dengan kepala tertunduk. Kau tahu apa kesalahanmu? Yo tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia memperhatikan semua orang yang ada di ruangan tersebut. Kekhawatirannya benar terbukti. Ini karena, di ruangan itu ada Gerard Gordon bersama Talia, ada Ivan Patrick bersama dengan Lorna Walker dan Senita. Selain itu, di dalam juga ada Harry, Black, Arslan, Leo serta ketiga sahabat ayahnya yang tidak lain adalah Ryan, Daniel dan Rico. Aku tahu apa kesalahanku. Walaupun itu aku lakukan tanpa sengaja. Setidaknya, dari ketidaksengajaanku itu, aku tahu apa arti dari kalung lambang kepemimpinan organisasi yang ada di leherku ini, jawab Yo yang masih tetap berdiri sambil tertunduk. Masih berani beralasan. Berlutut kataku sekarang. Bentak Draco dengan berang. Tersirap darah Yo mendengar bentakan itu. Jika itu dilakukan di ruangan yang hanya ada mereka sekeluarga saja, dia pasti akan dengan patuh menuruti kemauan kakeknya. Tapi, lain cerita ketika di ruangan itu ada orang dari luar organisasi. Ini tidak bisa dia lakukan dengan berbagai pertimbangan. Kakek menyuruhku berlutut. Aku ingin bertanya. Dengan kapasitas apa kakek menyuruhku berlutut? Apakah sebagai kakek kepada cucunya, atau sebagai bagian dari organisasi? Tanya Yo yang mulai mengangkat kepalanya. Kedua-duanya sekalian. Bentak Draco. Tidak bisa begitu kek. Antara organisasi dan pribadi, tidak dapat dicampur aduk. Jadi, apa kapasitas kakek menyuruhku berlutut? Apakah sebagai sesepuh dari Dragon Empire? Kalau memang iya, apakah kau keberatan dan akan membangkang perintah? Tanya Draco dengan geram. Dragon Empire berada di bawah kendali dan kuasa yang aku miliki. Aku adalah ketua dari organisasi ini. Apakah aku yang menyandang status ketua harus berlutut di hadapan anggota? Siapapun itu anggotanya, baik itu ayahku, kakekku ataupun paman-paman sekalian, kalian semua tidak berhak menyuruhku berlutut di hadapan kalian. Aku berkuasa memerintahkan apa saja dalam organisasi ini. Siapa yang membangkang, hukuman akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam organisasi. Pertanyaanku, apakah kakek siap dihukum menurut hukum yang ada di dalam organisasi, karena telah berlaku kurang ajar terhadap ketua? Tanya Yo dengan lantang.
Tergagap Draco mendapat sentilan yang tajam dari pemuda tengil itu. Kau. Sekarang aku sebagai kakekmu memerintahkan agar kau berlutut. Aku akan menghukummu secara keluarga. Bentak Draco sambil mengambil rotan yang panjangnya sekitar 3 jengkal. Baik. Cucu menerima hukuman. Tapi perlu kalian semua ketahui. Yang dihukum saat ini bukanlah ketua dari Dragon Empire. Melainkan, Yo William. Tuan muda dari keluarga William. Kata Yo dengan tegas. Lalu, dia pun segera berlutut dengan kepala tertunduk. Buk, plak, buk, set, plak. Pukulan demi pukulan bertubi-tubi menghantam tubuh Yo. Saat ini, hanya kepalanya saja yang tidak mendapat pukulan. Selain itu, seluruh tubuhnya dari bawah leher sampai ke kaki tak luput dari pukulan yang lepaskan oleh Draco. Kau tidak tahu. Sebagai orang tua, bagaimana cemasnya kami memikirkan dirimu. Aku memukulmu bukan karena benci. Tapi ini adalah pelampiasan dari rasa sayangku yang berlebihan, kata Draco. Clara, Lorna Walker, Talia dan Senita sampai membuang muka karena tidak tahan melihat Yo digebuki seperti itu. Bahkan, Gerard Gordon dan Ivan Patrick pun sampai tertunduk tidak sudi menyaksikan adegan itu. Hanya Jerry saja yang tersenyum melihat ayah mertuanya mandi keringat karena memukuli Yo. Padahal, di ruangan itu ber-AC. Pukullah sekuat hatimu, ayah. Yo tidak akan merasakan apa-apa. Kata Jerry dalam hatinya. Aku lelah. Anak ini. Benar-benar anak setan. Apa yang dilakukan oleh Paman Malik dan Paman Tengku Mahmud kepada anak ini? Mengapa dagingmu seperti karet ban? Tanya Draco sambil terengah-engah. Dia terduduk di sofa tempat duduknya tadi. Air. Ambilkan aku air. Aku ingin minum, kata Draco memerintahkan. Clara langsung bangkit dan mengamalkan segelas air putih lalu dia segera memberikan kepada ayahnya. Apakah aku sudah boleh bangun? Tanya Yo sambil tersenyum. Bangun kau. Aku akan memelintir kupingmu itu. Bentak Draco. Merinding juga Yo ketika mendengar ancaman dari Draco ini. Ini adalah kelemahan yang nyata baginya, bahwa dia tidak bisa tidak kesakitan ketika telinganya dijewer. Kau ini putus kupingmu. Kata Draco dengan geram. Aduh. Ampun kek. Iya ampun. Aduh. Kakek sinting. Sakeet. Teriak Yo kalang kabut. Kena kau sekarang. Mengapa kau nakal sekali bukan nakal. Aku hanya tidak tahu. Kalian juga yang salah. Memberikan aku kalung itu tanpa memberitahu apa rahasia di balik kalung tersebut. Iya. Memang kami juga bersalah. Hanya saja, kapan kau ada waktu untuk kami? Kau berpindah tempat ke sana kemari seperti orang nomaden saja. Lalu, bagaimana aku memiliki kesempatan untuk memberitahu kepadamu? Kata Draco tidak mau kalah dan tidak pula mau disalahkan. Iya. Tapi tolong lepaskan dulu tangan kakek dari telingaku ini. Rengek Yo. Dia segera menggosok-gosok telinganya begitu Draco melepaskan jewerannya. Ayah. Ibu. Kata Yo lalu enak saja duduk di antara kedua pasangan paruh baya itu. Bagaimana dengan kuliahmu, putraku? Tanya Clara dengan lembut sambil membelai rambut mohawk putranya. Lancar, Bu. Semuanya baik-baik saja. Hanya saja, sebagian orang sudah mengetahui identitasku. Untuk apa terlalu lama menyembunyikan identitas? Jangan terus-terusan menjadi kepompong. Kau harus bisa keluar dari cangkangmu. Kau harus berani mengambil resiko. Sebesar apapun itu. Kata Jerry William pula.
Iya, ayah. Hanya saja, aku kasihan terhadap seseorang. Baru saja kami berdua bahagia, kini aku terpaksa harus menjauhinya. Aku tidak ingin dia terlihat dalam masalah keluarga kita dengan keluarga Miller. Maksudmu Tiara? Tanya sang ibu. Ibu sudah tahu. Tapi masih bertanya, jawab Yo manja dengan wajah merah padam. Tapi, Yo tidak menyadari ada wajah yang lebih merah lagi. Pemilik wajah itu adalah Talia Gordon. Bersambung. Episode sebelumnya. Berangkat ke kota Kemuning. Episode berikutnya. Yo terpaksa mengajak Senita dan Talia jalan-jalan. Yo William. Yo terpaksa mengajak Senita dan Talia jalan-jalan. Yo jadi malu sekali ketika sang ibu mengungkit nama Tiara di hadapan ramai orang yang berada di ruangan itu. Untuk menghilangkan rasa malunya, dia segera bangkit dan berpura-pura lupa bahwa dia belum memberi hormat kepada Ivan dan Gerard. Paman Ivan, Bibi Lorna. Terimalah salam hormat dari saya. Kata Yo sambil membungkuk di hadapan lelaki yang sebaya dengan ayahnya itu secara bergantian. Kemudian, dia berpaling ke arah Gerard Gordon pula. Paman Gordon. Terima salam hormat saya. Sekali lagi Yo membungkukkan badannya. Ivan Patrick dan Gerard Gordon tersenyum melihat tingkah pemuda itu. Walaupun mendapatkan hukuman yang keras dari Draco, tapi dia sepertinya tidak merasakan apa-apa. Hahaha. Ternyata putramu tidak lupa peradatan. Kata Ivan sambil menatap ke arah Jerry. Ya, begitulah. Dia kan dididik oleh Tengku Mahmud. Mungkin dia mendapat pendidikan selain bela diri, juga peradatan. Kau tahu sendirilah seperti apa Nusantara ini. Seperti apa masyarakatnya. Mereka akan sangat baik jika dibaiki. Tapi, bisa berubah jadi singa jika dikasari. Kata Jerry. Sebenarnya di mana-mana sama saja. Bahkan seekor semut juga akan menggigit kalau sudah keterlaluan, balas Ivan Patrick pula. Yo, apakah kau tidak mempunyai rencana untuk mengajak Talia dan Senita untuk sekedar jalan-jalan melihat-lihat sekitar kota Kemuning ini? Tanya Gerard Gordon pula. Yo langsung terbatuk begitu ditanya tentang apakah dia memiliki rencana untuk mengajak kedua gadis manja itu untuk jalan-jalan. Pergilah Yo. Ajak Talia dan Senita ini jalan-jalan. Kata Jerry memberi izin. Tepatnya sih menyuruh agar kedua gadis itu tidak terlalu kaku. Mendengar ini, Yo segera mengeluarkan ponselnya kemudian mengirim pesan WhatsApp. R1. Siapkan troli untukku. Semua mata terbelalak mendengar perintah dari Yo ini. Bisa-bisanya dia meminta kepada pengawal pribadinya untuk menyiapkan troli. Yo, apakah kau akan naik troli sementara Talia dan Senita jalan kaki? Tanya Ivan nyaris tertawa. Mobil dan motorku tinggal di Bukit Batu. Aku tidak memiliki apa-apa di sini. Lagi pula, kursi mobil itu hanya ada 2 saja. Tidak muat untuk 3 orang. Hanya ada 1 orang yang pernah duduk di kursi mobil itu. Dia adalah Tiara, kata Yo santai. Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan penuh kecemburuan dari Talia. Cantikkah Tiara itu kak? Tanya Talia. Senita pernah bertemu dengannya. Dia cantik. Mungkin jika kalian bersanding bersama, 11-12 lah. Jawab Yo sambil tersenyum kepada Senita. Ya, cantik. Lembut dan pendiam. Tidak seperti aku. Kata Senia sambil terkikik geli. Suatu saat aku ingin bertemu dengan Tiara ini. Siapa tahu kami bisa bersahabat, kata Talia memaksakan diri untuk tersenyum. Jadi,
Apakah kita berangkat sekarang? Tanya Yo. Pergilah kalian bertiga. Kami masih ada hal yang ingin dibahas. Semakin lama waktu kami bertemu sangat sedikit. Jadi, ketika ada kesempatan, kami akan sangat menghargai waktu, kata Jerry sambil mengibaskan tangannya menyuruh Yo untuk pergi. Yo pamit, ayah, ibu dan paman semua, kata Yo. Lalu, enak saja dia menggandeng tangan kedua gadis itu. Ketika Senita melewati Tigor, gadis itu sempat berbisik menanyakan Namora. Tigor yang tidak tahu apa-apa setengah mati menyembunyikan keterkejutannya. Namora ada di kota batu. Mungkin sore ini dia akan kembali. Tapi tidak mungkin. Oh ya paman. Kirim satu helikopter untuk menjemput Namora. Aku tidak tahan menghadapi dua gadis sekaligus, kata Yo berpura-pura ketakutan. Kakak kira kami ini apaan? Cibir Senita. Melihat gelagat anak-anak muda itu, mereka hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Mereka juga dulu pernah muda. Namun, ketika mereka muda, kebebasan tidak begitu mudah untuk mereka peroleh. Apalagi, dahulu orang tua mereka sangat menitik beratkan pergaulan anak-anaknya. Jika tidak sederajat, maka mereka tidak boleh untuk berteman. Jerry William juga nyaris menjadi korban. Untung dia melawan. Jika tidak, mungkin Lorna Walker yang saat ini menjadi istri Ivan Patrick sudah menjadi istrinya. Bersambung. Episode sebelumnya, Yo dihukum. Episode berikutnya, ke Tower Mall. Yo William, ke Tower Mall. Sore itu, suasana di Tower Mall mendadak gempar. Hal ini dikarenakan, adanya seorang pemuda menaiki troli didampingi oleh 6 orang gadis yang sangat cantik. Mereka adalah, Yo William, Senita Patrick, Talia Gordon dan keempat R4 pengawal pribadi Yo William. Dengan memakai jaket hoodie, masker lambang kucing, pemuda itu persis seperti cacing kepanasan berteriak ke sana kemari mengatakan akan memberi diskon 20% kepada siapa saja yang belanja di atas 20 juta hingga pukul 8 nanti malam. Kejadian ini persis seperti sekitar setahun yang lalu ketika Yo baru saja menginjakan kakinya di Tower Mall ini. Beberapa orang lelaki dan wanita berpakaian serba putih dengan paduan celana dan rok hitam segera kalang kabut berdatangan dari berbagai arah menuju ke satu tempat, yaitu Yo William yang berada di atas troli. Mereka langsung membentuk barisan, lalu segera membungkuk hormat seraya berucap, "Selamat datang Tuan Muda." Ya. Terima kasih atas sambutan kalian. Aku kesini untuk mengajak kedua sahabatku ini untuk sekedar melihat-lihat kalau ada sesuatu yang berkenaan di hati mereka. Pegang troli ini erat-erat. Aku akan turun, kata Yo yang segera melompat dengan ringan. Bagaikan seorang raja yang didampingi oleh permaisuri dan selir, Yo pun berjalan melenggang dengan tengilnya melewati barisan para pramuniaga dan manajer di Tower Mall tersebut. Talia dan kau Senita, anggap saja rumah sendiri, dan jangan sungkan-sungkan. Tapi jangan lupa, kartu kreditmu berikan kepada Pak Manajer itu, kata Yo lalu terkikik geli. Kalau itu, bukan rumah sendiri namanya. Itu pemerasan, balas Senita Patrick yang juga ikut tertawa. Apa sajalah. Yang penting, aku tidak mau rugi dengan kalian. Yo terus saja menggoda mereka berdua. Pak Manajer, mana Miss Alin? Tanya Yo kepada seorang lelaki parubaya yang dulu menjadi tukang dorong troli miliknya. Ada, Tuan Muda. Mungkin sebentar lagi beliau akan tiba, jawab sang manajer.
Baiklah. Kalian temani kedua gadis ini untuk melihat-lihat. Nanti, suruh Miss Alin menemuiku di ruanganku. Pinta Yo. Lalu, tanpa menunggu jawaban, dia langsung saja berjalan menuju pintu lift yang akan mengantarkan dirinya ke lantai atas. Kak, mengapa kau tidak bersama dengan kami saja? Tanya Senita. Aku tidak suka menemani wanita berbelanja. 1 barang 1 jam. Kalau 10 barang, sia-sia waktuku terbuang begitu saja. Jawab Yo sambil mengibaskan tangannya. Thalia dan Senita hanya bisa saling pandang dengan jawaban dari Yo tadi. Memang ada benarnya juga. Bahkan, banyak benarnya. Mereka hanya pasrah saja dan mengikuti saja ketika sang manajer mempersilahkan mereka untuk melihat-lihat. Tok tok tok. Masuk. Kau sudah datang, Yo. Bagaimana dengan kuliahmu? Tanya seorang wanita parubaya namun masih cantik itu. Silahkan duduk Bi. Kata Yo mempersilahkan. Terima kasih. Tapi, kau belum menjawab pertanyaan dariku tadi. Desak wanita itu. Kuliahku berjalan dengan baik. Tidak ada hambatan yang berarti, jawab Yo singkat. Oh ya Bi. Bagaimana dengan perkembangan Tower Mall ini? Selama setahun, aku tidak mendapat laporan dari Anda. Apakah Anda memberikan laporan pembukuan langsung kepada ayahku? Tanya Yo yang mulai serius. Benar. Inilah susahnya jika memiliki majikan seperti dirimu. Kau sangat sulit untuk dihubungi. Selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, cibir Alin membuat Yo tersedak. Uhuk. Hahaha. Untung ada kalian. Memang, saat ini aku belum bisa fokus ke bisnisku sendiri. Bibi tahu seperti apa ancaman yang akan merongrong kita nantinya. Itulah mengapa aku seperti ini. Aku juga menginginkan ketenangan. Tapi untuk saat ini, semua itu belum bisa aku dapatkan. Jika memang pembentangan budget telah diselesaikan dengan ayahku, maka, sama saja. Yang penting, keuntungannya masuk ke rekeningku. Kata Yo sambil tersenyum. Dia lalu segera bangkit dari kursinya dan melangkah menuju ke arah pintu. Yo, hati-hati dengan ancaman yang akan datang dari kota Kemuning. Kabar yang aku dengar, mereka juga sudah mendirikan pusat hiburan dan perbelanjaan untuk menandingi Tower Mall, kata Alin sebelum Yo benar-benar meninggalkan ruangan itu. Aku sudah mengetahuinya, Bi. Biarkan saja. Aku sudah menyiapkan segala sesuatunya. Mereka pasti akan menyenggolku. Mau tidak mau, mereka pasti akan menyenggolku. Setelah itu, peperangan terbuka akan terjadi. Kita lihat saja. Yo dengan acuh segera meninggalkan Alin yang masih terus menatap ke arah kepergiannya. Tiba di bawah, Yo segera duduk di dekat kursi milik pramuniaga yang dulu pernah mereka singgahi bersama dengan Tiara dan Lestari. Ketika itu, Lestari dan Yo sempat merusakkan salah satu perhiasan yang dipajang di toko tersebut. Kehadiran Yo di sana kontan saja membuat pramuniaga itu menjadi salah tingkah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin seorang bos besar di Tower Mall ini bisa duduk seenaknya saja di kursi yang seharusnya milik seorang pelayan yang menyambut para pelanggan. Mengapa kau melihatku seperti itu? Apakah aku ini seperti hantu? Tanya Yo berusaha serius. Tidak, Tuan Muda. Kata wanita itu tergagap. Kau mau makan es krim? Aku akan memesankan untukmu. Kata Yo lalu segera melangkah menuju ke salah satu toko es krim. Setelah es krim tersebut berada di tangannya, dia segera menghampiri wanita tadi, lalu menarik kursi tempatnya duduk tadi, kemudian mempersilahkan wanita itu untuk duduk.
Silahkan, kata Yo. Setelah wanita itu duduk, Yo segera membuka bungkus es krim tadi kemudian menyodorkannya kepada wanita itu. Tuan, wanita itu tergagap ketika mendapat pelayanan seperti itu dari bos mereka. Kendorkan keteganganmu. Ini es krim, lalu nikmati saja. Aku akan di sini menemanimu, kata Yo. Dia lalu enak saja bersandar di dekat pintu masuk ke toko itu sambil memperhatikan para pengunjung. Siapa namamu, Nona? Tanya Yo seraya tersenyum. Nah, nama saya Arum, jawab wanita itu. Aku memiliki seorang sahabat. Apakah di sini masih ada lowongan? Tanya Yo lagi. Aneh. Dia yang bos, dia pula yang bertanya tentang lowongan, kata gadis itu dalam hati. Seorang gadis sebaya denganmu. Mungkin kau masih ingat dengannya. Karena, setahun yang lalu, dia dan aku yang menyebabkan salah satu perhiasan di sini jadi rusak. Dan kau ketakutan ketika itu. Dia akan bekerja di sini. Aku harap, kau bisa memberikan bimbingan kepadanya nanti. Apa kau bersedia? Tanya Yo penuh harap. Saya bersedia, Tuan. Jawab gadis itu lagi. Baiklah. Nikmati es krimmu. Aku pergi dulu. Lain kali, jika aku memiliki waktu, kita akan mengadakan acara makan bersama. Kau akan diundang untuk acara itu. Bagus-bagus bekerja. Aku menilai semuanya dari kualitas mereka. Jika kau bisa bekerja dengan baik, tidak mustahil kau akan mendapatkan kedudukan yang lebih baik. Yo menepuk pelan pundak gadis itu, lalu meninggalkan gadis itu dengan wajah seolah-olah tidak percaya. Mimpi apa aku tadi malam, kata gadis itu dalam hati. Bersambung. Episode sebelumnya, Yo terpaksa mengajak Senita dan Thalia jalan-jalan. Episode berikutnya, rencana kotor Honor Miller. Yo William. Rencana kotor Honor Miller. Di sebuah ruangan yang sangat besar dan luas, serta dekorasi yang sangat mewah, seorang pemuda tampak sangat serius menatap ke arah layar ponsel yang berada di tangannya. Berulang kali pemuda itu menarik nafas geram. Sesekali, dia melirik ke arah 3 orang lelaki dengan 2 diantaranya berusia sekitar bawah 50-an dan yang seorang lagi berusia lanjut. Pemuda itu tidak lain adalah Honor Miller. Sedangkan ketiga lelaki tadi adalah Tiger Lee, Zaki dan kepala pelayan keluarga Miller yaitu Paman Cheng. Saat ini, yang dia saksikan di layar ponselnya adalah seorang pemuda mengenakan masker berlambang kucing, memakai jaket hoodie sedang duduk seperti monyet sirkus di atas troli sambil didorong oleh 4 orang wanita muda yang sangat cantik. Setiap kali dia menatap ke layar ponsel miliknya, setiap kali ini pula dia mendengus kesal. Sialan ini ternyata telah tiba di Indonesia. Aku heran. Mengapa pergerakan anak si Jerry William ini sangat sulit untuk ditebak? Habis tenaga dan biaya untuk mengejarnya sampai ke Quantum City. Celakanya, dia malah berada di Indonesia. Kurang ajar betul, gumamnya seolah-olah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Memang, kehadiran bos muda dari perusahaan Tower Soul Propier ini banyak menyedot perhatian. Sehingga, banyak dari kalangan pelayan mall dan pelanggan yang merekam kejadian itu dan mengunggahnya ke berbagai platform media. Sayangnya, mereka sama sekali tidak dapat mengidentifikasi seperti apa wajah di balik masker berlambang kucing hitam tersebut. Menurut Anda, apakah kita harus melakukan pengejaran lagi terhadap Yo William ini? Tanya Zaki kepada tuannya tersebut. Untuk apa?
Untuk menyakiti hatiku sekali lagi dengan kegagalan. Sudah berapa banyak dari kita yang menjadi korban karena menyepelekan Yo ini. Jangan terlalu overconfidence kalau akhirnya kembali dan kembali gagal lagi. Aku tidak ingin bermain kucing-kucingan lagi seperti yang sudah-sudah. Aku ingin melanggar batas agar segera berperang saja dengannya. Hampir 2 tahun ini kita menyusun kekuatan. Kita sekarang memiliki segalanya. Jadi, mau apa lagi? Langgar batas itu. Menang atau tergilas, biarkan kenyataan yang menentukan. Tidak ada yang berani membangkang perkataan dari pemuda tersebut. Ini karena, semua yang dia katakan memang benar. Berulang kali mereka gagal dalam mencelakai calon pewaris tunggal dari keluarga William serta perusahaan Future of Company ini. Namun, semuanya berbuah kegagalan. Hal inilah yang membuat Honor Miller merasa jemu dan ingin terang-terangan memulai pertikaian. Bagaimana dengan proyek milik kita di Tasik Putri? Tanya Honor setelah itu. Semuanya sedang berjalan dengan baik. Karena sebenarnya perusahaan milik Marven ini memang telah ada dan cukup memiliki nama pada satu ketika dulu. Jadi, tidak ada yang terlalu merepotkan kita. Cukup kucurkan dana, maka semuanya siap beroperasi, jawab Tiger Lee. Bagus. Lalu, bagaimana dengan proses pengerjaan proyek pabrik di sana? Apakah juga berjalan lancar? Tanya Honor Miller kembali. Juga berjalan dengan lancar. Diperkirakan, akan selesai dan siap beroperasi dalam 3 atau 4 bulan lagi. Semuanya sudah dipersiapkan. Termasuk, menyuap beberapa pejabat daerah serta wakil rakyatnya. Pabrik itu akan segera beroperasi dan limbahnya akan kita buang ke Sungai Tasik Putri, lalu langsung hanyut ke Laut Kuala Nipah. Pastikan kehadiran perusahaan Arolt Holding Company disambut dengan baik oleh masyarakat di sana. Tidak masalah jika kita mengalami kerugian sedikit. Ini untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka. Setelah itu, kita lilit leher mereka dengan hutang. Jika limbah dari pabrik itu dilepas ke sungai, maka para nelayan akan sulit menangkap ikan. Mereka akan dengan sukarela bekerja di dalam perusahaan kita. Di samping itu, kita akan mendirikan koperasi peminjaman berbunga. Menyediakan segala kebutuhan pelaut, membeli hasil tangkapan mereka lalu, menguasai seluruh Tasik Putri, Indra Sakti sampai ke Kuala Nipah. Aku ingin mendirikan basis baru serta pondasi yang kokoh bagi Adolf Holding Company di sana. Jika ini benar-benar terwujud, maka anak perusahaan Future of Company yaitu Tower Sol Propier akan dengan mudah kita lahap. Mereka lalu tertawa terbahak-bahak membayangkan jika rencana ini benar-benar terrealisasi. Jangan lupa bahwa kita juga harus mendirikan perusahaan judi berbasis online. Supaya semakin komplit penderitaan mereka, timpal Zaki pula. Apa saja boleh asalkan itu menguntungkan bagi kita. Oh ya. Apakah basement di pabrik itu dikerjakan sesuai dengan keinginanku? Bagaimanapun, pabrik itu hanyalah alasan saja. Ada pabrik di dalam pabrik yang lebih menguntungkan. Dan aku ingin itu benar-benar dikerjakan sesuai dengan keinginanku. Anda tenang saja, Tuan. Semuanya sudah diatur oleh Bruno dan Douglas. Pokoknya, Anda tahu jadi. Jawab Zaki lagi. Dia yang sangat bersemangat ketika ini. Sedangkan Tiger hanya menyimak saja. Baginya, Honor ini lebih iblis dari mendiang pendiri Arolt Holding Company. Jika Tuan Arolt dulu jahat dan kejam, itu dia lakukan dengan ksatria.
Tidak pernah dia berpikir untuk melilit leher orang lain dengan hutang. Sedangkan honor ini, segala cara dia halalkan asal mendapatkan keuntungan dan balas dendam. Apakah kalian ada mendengar kabar tentang Irfan dan Marven ini? Kapan dia akan bebas dari penjara? Tanya Honor. Tidak akan lama lagi, Tuan, jawab Zaki. Aku membutuhkan nama orang ini. Tanpa dia, rencana kita tidak akan terrealisasi, selain juga memang memiliki musuh yang sama. Aku akan bersahabat dengan Marven ini. Dia sangat berguna untuk kita. Aku telah mempelajari tentang Marven ini sejak setahun kebelakangan ini. Dia memiliki dendam kepada orang-orang yang pernah bekerja sama dengannya. Dan, orang-orang itu adalah anak buah dari Jerry. Hanya saja, aku tidak bisa mengukur seberapa kekuatan organisasi yang dia ikuti. Tapi, jika hanya kekuatan dari musuh Marven ini saja, aku mengira bahwa kita pasti dengan mudah dapat menggulung mereka. Kali ini Tiger Lee yang bersuara. Bagus, Paman. Sekarang ini, kita sudah boleh mengirim sebagian dari anggota kita ke kota Tasik Putri. Targetnya adalah generasi muda mereka. Temui Irfan itu. Karena, sebagai orang lokal, dia pasti memiliki koneksi. Setelah beberapa negara di Asia, kini tiba saatnya kita merambah negara yang lebih besar seperti Indonesia. Aku akan mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk, menghubungi Bruno dan Douglas di sana. Tidak lebih dari 1 bulan, orang-orang kita akan segera tiba di Tasik Putri. Jawab Tiger Lee. Paman atur saja bagaimana baiknya. Aku akan berangkat ke pabrik milik kita. Di sana, mereka telah berhasil membuat penemuan sejenis eliksir yang berkemampuan melebihi doping. Bahkan ratusan kali lipat. Dengan sejenis cairan yang bisa langsung diminum itu, aku tidak perlu lagi menyakiti diriku dengan jarum suntik sialan itu. Aku akan kuat berlipat ganda. Ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa melawanku. Hahaha. Honor masih terus tertawa terbahak-bahak. Bahkan, ketika dia tiba di luar villa mewah miliknya itu pun, dia masih terus tertawa. Beberapa orang pengawal merasa keheranan melihat tuan mereka yang mendadak seperti orang gila tersebut. Sementara itu, Zaki, Tiger Lee dan Paman Cheng hanya bisa saling pandang sambil mengangkat pundak mereka. Diiringi dengan tarikan nafas berat, ketiga orang itu pun akhirnya berpisah untuk kembali mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Bersambung. Episode sebelumnya, ke Tower Mall. Episode berikutnya, Free Fight. Yo William. Free Fight. Tuan Besar. Ini adalah cairan eliksir penemuan terbaru yang kami kembangkan di laboratorium bawah tanah ini. Apakah Anda ingin mencobanya? Tanya salah seorang dari puluhan lelaki yang mengenakan pakaian layaknya seperti astronot tersebut. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerja dari obat temuan terbaru ini adalah, dapat meningkatkan kekuatan berlipat kali ganda secara instan. Namun, obat ini tentu saja memiliki efek samping. Jika terlalu banyak mengkonsumsi obat jenis ini, selain ginjal, Anda bisa mengalami kerusakan pada jantung dan limpa. Obat ini adalah hasil penyulingan dari jenis narkotika yang sangat berbahaya. Gunakan ketika Anda benar-benar sangat membutuhkan saja. Jelas dari lelaki berpakaian astronot tadi. Itu adalah urusanku. Kau hanya perlu menyediakan saja, tanpa harus menasehatiku. Siapkan semuanya dan masukkan ke dalam koper ini. Aku akan segera meninggalkan ruangan ini.
Baik, Tuan. Kami akan menyediakan semuanya. Silahkan Anda menunggu sejenak. Lelaki tadi langsung mengambil koper kemudian meletakkan beberapa botol cairan eliksir berwarna pink tersebut ke dalam koper tadi kemudian menyerahkannya kepada pemuda yang dia panggil dengan sebutan Tuan itu. Setelah menerima koper tadi, orang yang dipanggil dengan sebutan Tuan itu segera meninggalkan ruangan bawah tanah bersama dengan sekitar 10 orang pengikutnya. Free fight. Malam itu, sekitar 15 unit kendaraan roda 4 memasuki salah satu dari sekian banyaknya deretan pusat hiburan di sekitar Hong Kong ini. Setelah memarkir kendaraan mereka di area parkir secara berantakan, puluhan orang laki-laki segera tampak keluar dari kendaraan masing-masing. Beberapa orang yang berada di lokasi tersebut langsung menciut begitu melihat rombongan tersebut. Rombongan yang terdiri dari puluhan orang yang sangar-sangar dan berotot tersebut berjalan memasuki klub malam tadi dengan dipimpin oleh seorang pemuda yang mengenakan setelan jas abu-abu dengan kemeja putih di bagian dalamnya. Dua lelaki berjalan di belakangnya tampak sangat dingin dengan salah seorang dari mereka mengenakan pakaian kemeja hitam dengan kancing terbuka sehingga memperlihatkan tato bergambar harimau di dadanya. Honor. Apa kau yakin ingin bertarung? Tanya lelaki bertato harimau tersebut. Dia adalah Tiger Lee. Anak angkat dari pendiri Arold Holding Company yang juga adalah kakek Honor Miller. Paman. Aku ingin membuktikan apakah obat cairan eliksir yang baru saja selesai diproduksi ini bisa berguna atau tidak. Jika tidak, ku penggal semua kepala mereka yang ada di pabrik bawah tanah itu. Kata pemuda mengenakan jas abu-abu yang tidak lain adalah Honor Miller. Tiger Lee menggeleng samar mendengar jawaban dari tuannya tadi. Anak ini benar-benar sudah tidak waras. Apakah karena dendam, dia akan menghancurkan dirinya sendiri? Andai menang pun, apa yang bisa dia dapatkan jika dirinya sudah rusak? Batinnya dalam hati. Namun, dia tidak bisa berbuat banyak. Bagaimanapun, pemuda itu adalah majikannya. Dan dia telah terikat sumpah bahwa akan mendukung apa saja kebijakan dari kepala keluarga di keluarga Miller ini. Kalian semua tunggu dan berjaga-jaga di sini. Jangan lengah. Kami akan segera memasuki ruangan bawah tanah. Kata Tiger Lee memberikan perintah sambil mengatur seluruh anak buahnya. Siap, Tuan. Setelah selesai mengatur posisi anak buahnya, Honor Miller, Zaki dan Tiger Lee pun memasuki ruangan lift yang akan mengantar mereka ke ruangan bawah tanah tempat pertarungan dan pertaruhan berlangsung. Ayo pukul. Menghindar lalu serang. Menghindar lagi dan serang lagi. Iya begitu. Jaga jarak. Ah. Sialan. Apakah kau bisa bertarung atau tidak? Goblok kau. Ayo bertahan. Jika aku kalah taruhan, ku potong kuncirmu. Ente bahlul. Move. Iya begitu. Begitu rombongan Honor Miller, Tiger Lee dan Zaki tiba di ruangan yang terdapat sebuah panggung oktagon yang dikelilingi kawat besi, mereka sudah disambut dengan teriakan dari para petaruh, yang bertaruh untuk jagoan mereka masing-masing. Memang, ketika itu telah berlangsung pertarungan sengit antara para jagoan yang mereka datangkan dari Thailand, Cambodia, Vietnam dan beberapa negara lain yang memang memiliki para petarung berkelas. Layaknya seperti ayam aduan, mereka membuka gelanggang tarung, lalu saling bertaruh untuk jagoan masing-masing. Honor, segera dipersilahkan duduk di sebuah kursi kehormatan yang terletak lebih tinggi dari kursi lainnya. Sementara Tiger Lee dan Zaki berdiri di belakang kursi miliknya. Sepanjang pertarungan itu terjadi, Honor hanya memperhatikan saja sambil mengusap-usap tinjunya.
Tampak dia seperti tidak sabaran ingin menghajar siapa saja yang akan menjadi lawannya. Seorang lelaki bertubuh tegap langsung menghampiri Honor sambil terbungkuk ketika pemuda itu menjentikkan jari tangannya ke arah lelaki tadi. "Saya, Tuan. Apakah ada sesuatu yang akan Anda perintahkan?" kata lelaki itu. "Aku kemari ingin bertarung. Siapkan lawan terkuat untukku." "Anda serius, Tuan?" Saya tidak berani." "Plak, bangsat kau. Bosan hidup kau hah?" Honor langsung mencengkram kerah kemeja lelaki bertubuh tegap tadi dan langsung mengirim tamparan keras yang membuat sudut bibir lelaki itu berdarah. "Aku menginginkan pemenang dari kedua petarung itu. Kau mengerti?" Saya mengerti, Tuan," jawab lelaki tegap itu sambil mengusap pipinya. Setelah lelaki tadi menyingkir, Honor pun segera mengeluarkan satu botol minuman yang tampak sangat cantik berwarna merah jambu, lalu menenggaknya hingga tandas. Sekitar 10 menit berselang, pertarungan di dalam kurungan gelanggang itu pun berakhir, dan pemenangnya pun tampak melakukan selebrasi dengan memamerkan tendangan serta ototnya. Hal ini tentu saja membuat Honor naik darah. Dia segera berdiri dan menendangkan kakinya ke belakang membuat kursi tempat dia duduk tadi terpelanting. Tiger Lee dan Zaki yang berada di belakang segera menghindar dari tabrakan kursi tersebut. Sambil membuka jasnya, Honor pun segera melompat turun, berlari, kemudian memanjat oktagon dan melompat masuk ke dalam. Setelah berdiri di dalam oktagon, dia segera menunjuk ke arah pemenang dari pertarungan tadi sambil berkata, "Kau, bagianku." Semua orang yang ada di tempat itu segera berteriak penuh semangat melihat pertarungan yang akan terjadi antara bos besar dari keluarga Miller melawan jawara dari pertarungan tadi. Mereka ingin menyaksikan sendiri kehebatan Honor Miller yang tiada hari tanpa kesombongan itu. Pemenang dari pertarungan tadi hanya tertawa sambil merentangkan tangannya sebagai tanda bahwa dia sangat memandang Honor dengan sebelah mata. "Come on," katanya sambil mengejek. Melihat lawan yang terlalu menyepelekan dirinya, membuat Honor bertambah berang. Dia lalu menggulung tangan ke mejanya, lalu membuka beberapa kancing di baju yang dia kenakan. Kini kedua lelaki saling berhadapan di atas gelanggang, dengan Honor kini sudah dikuasai oleh dosis yang dia gunakan tadi. Pemenang dari pertarungan tadi merasa tidak perlu berlama-lama dengan pemuda yang ada di hadapannya itu. Menurutnya, mungkin sekali tendangan saja, pasti Honor akan tergeletak pingsan di kanvas ring. Kesalahan fatal baginya. Bahwa, yang dia sepelekan itu adalah manusia setengah iblis. Karena, begitu dia mengirim tendangan, Honor sama sekali tidak menghindar. Apakah kepala keluarga Miller itu sudah bosan hidup?" kata mereka dengan mata terbelalak. Tapi, semuanya sungguh di luar dugaan. Karena, sejengkal lagi tendangan itu akan mengenai sisi bagian kiri dari leher Honor, pemuda itu langsung menangkap pergelangan kaki lawannya dan membetotnya kuat-kuat hingga petarung yang menang tadi tertarik ke arah Honor dengan paksa. Tep. Tepat ketika jarak antara mereka tinggal sepejangkauan tangan, Honor segera mencekik leher lelaki itu. Dan ini dia lakukan tanpa sedikit pun menggeser posisinya. Kreek. Terdengar suara tulang yang patah. Lelaki yang berada dalam cengkeraman tangan Honor tampak kelojotan sejenak lalu terkulai dengan nyawa lepas dari raganya. Tidak puas sampai di situ, Honor segera mengangkat tubuh tanpa nyawa itu, lalu membantingnya sekuat tenaga ke lantai di luar oktagon. Hening seketika.
Semua orang terbelalak dengan mulut ternganga melihat jawara pada malam ini mati hanya dengan sedikit usaha dari kepala keluarga Miller itu. Prang! Terdengar suara pintu besi dari oktagon itu ditendang hingga tercabut. Aku masih lapar. Apakah ada jagoanmu yang lain? Lantang teriak Honor kepada penyelenggara pertarungan bebas itu. Lelaki berbadan tegap tadi berulang kali mengusap keringat pada wajahnya. Dia jelas ketakutan saat ini. Jawab, bentak Honor. Ada, Tuan. Namun, jadwalnya tidak malam ini. Dan, petarung tersebut masih berada di negaranya yaitu Rusia. Jawab sang penyelenggara. Paman, mari pulang, kata Honor. Lalu dia melompat dari atas panggung dan melangkah mendahului Tiger Lee dan Zaki untuk meninggalkan ruangan tempat pertarungan tadi. Bersambung. Episode sebelumnya. Rencana kotor Honor Miller. Episode berikutnya. Honor semakin menjadi-jadi. Honor semakin menjadi-jadi. Kegilaan Honor akhir-akhir ini benar-benar membuatku menjadi khawatir, kata seorang lelaki parubaya sambil menyulut sebatang rokok lalu menghempaskan asapnya kuat-kuat. Entahlah, Liem Guan. Aku juga berpikiran sama denganmu. Aku menjadi khawatir bahwa seluruh Hong Kong akan memusuhi Arrold Holding Company dan mulai membentuk aliansi anti-Miller. Aku telah salah dalam memperhitungkan anak ini. Di gelanggang arena tarung bebas, dia sudah membunuh setidaknya 5 petarung. Dan Tiger Lee serta Zaki yang menjadi saksinya. Sementara itu, dia juga memaksaku untuk menandatangani surat penyerahan 70% saham di Aglonema Company kepadanya dengan dalih, bahwa semuanya itu adalah milik mendiang Tuan Besar Arrold Miller. Aku tidak berdaya. Dia saat ini memiliki segalanya untuk menggulung perusahaan itu. Tiger, kemana anak itu pergi? Kemana lagi jika tidak ke rumah Tuan Liu? Dia ingin memaksa untuk menanam saham di perusahaan milik Liu ini. Mungkin dia akan berdalih bahwa dia akan menikahi Rebecca. Entahlah. Naluri anak itu semakin hari semakin menjadi binatang, jawab Tiger Lee. Apakah kalian sedang bergosip tentang diriku? Tanya seorang pemuda yang baru saja tiba di ruangan itu sambil didampingi oleh beberapa pengawal dan seorang lelaki berpenampilan rapi layaknya seorang pengacara. Dari mana saja kau Honor? Tanya Tiger Lee. Memeras keluarga Liu. Lihat ini. Aku telah menguasai 59% saham dari perusahaan Liu Group. Dan kini, aku pemegang saham terbesar di sana. Kata Honor sambil tersenyum jahat. Tapi dia segera heran karena tidak mendapatkan sambutan dari mereka yang mendengar jawaban dari dirinya tadi. Hei, ada apa dengan kalian semua? Tanyanya heran. Honor. Tidakkah kau berpikir bahwa saat ini kita jangan menambah musuh dulu sebelum benar-benar memenangkan peperangan dengan keluarga William? Kemarin kau merampok keluarga Long. Kemudian kau mengancam keluarga Chan. Setelah itu, kini keluarga Liu. Kita bisa dimusuhi oleh pengusaha di seluruh Hong Kong ini. Kata Tiger Lee dengan raut wajah tegang. Persetan dengan semua itu. Mereka bisa berdiri dan menempati puncak kejayaan mereka adalah karena belas kasih dari mendiang kakekku. Aku hanya mengambil satu timba dari samudera kekayaan mereka. Apa paman kira, ketika aku kepayahan sewaktu ditinggal mati oleh ayahku, mereka ada yang membantu? Padahal dulu ketika ayahku masih hidup, mereka seperti sampah yang mengemis di bawah telapak kaki ayahku. Mereka menjilat dan mengekori ayahku layaknya seperti anjing. Aku hanya mengambil sedikit dari mereka. Jika mereka terlalu banyak penolakan, akan aku bantai keluarganya tanpa sisa.
Ingat Honor. Arold Holding Company tidak akan bisa berdiri sendiri. Kau membutuhkan mereka sebagai penyangga. Jika tidak, Arold Holding Company akan tumbang, nasihat dari Tiger Lee lagi. Namun, Honor segera mengibaskan tangannya. Mulut siapa dulu yang mengatakan bahwa Arold Holding Company hanyalah kedok belaka? Karena Arold adalah kedok, maka persetan dengan keruntuhan perusahaan itu. Karena perusahaan yang sesungguhnya adalah garam-garam kristal. Dan kalian semua, jangan terlalu banyak mengguruiku. Jika tidak suka, kalian bisa angkat kaki dari keluarga Miller. Kau. Tiger Lee langsung terlonjak berdiri mendengar perkataan dari Honor ini. Dengan kemarahan yang meluap-luap, tanpa sadar tangannya langsung mencengkram kerah kemeja pemuda itu. Aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Bahkan oleh kakekmu sekalipun. Kau ini masih dalam wujud angin ketika aku sudah berada di dalam keluarga Miller. Aku tahu bahwa aku terikat oleh sumpah. Tapi, tidak ada sumpah yang tidak bisa dilanggar oleh Tiger Lee. Camkan itu. Tiger Lee mendorong tubuh Honor Miller hingga terduduk di kursi. Lalu, sambil menendang pintu, dia segera meninggalkan ruangan itu. Hahaha. Siapa lagi yang ingin meninggalkan keluarga Miller? Tanya Honor sambil tertawa. Tidak ada jawaban. Mereka yang berada di ruangan itu sama-sama mendengus kesal. Tapi, mereka sadar bahwa kemampuan mereka tidak sama dengan Tiger Lee. Selain memiliki hak atas keluarga Miller ini, Tiger Lee juga adalah satu-satunya yang mengetahui seluk-beluk perusahaan dan apa saja yang berhubungan dengan keluarga ini. Sementara mereka, ketika Arold Miller masih hidup dulu, mereka hanyalah kacung. Aku akan berpura-pura menyukai Rebecca Liu. Kalian bisa atur tempatnya. Aku akan melakukan kencan malam ini. Betina genit itu, biarkan dia merasa terbang di angkasa. Setelah perusahaan milik ayahnya berhasil kuaduk-aduk, dia pasti akan terhempas kembali ke bumi. Hahaha. Bukan sulit untuk senang. Tapi, sangat senang untuk sulit. Bersambung. Episode sebelumnya, Free Fight. Episode berikutnya, Kencan membosankan. Yo William. Kencan membosankan. Malam itu, sesuai dengan perintah dari Honor, kencan antara dirinya dan Rebecca Liu akhirnya terlaksana juga di salah satu restoran elit yang masih berada di kawasan Hong Kong ini. Kencan yang membosankan itu terasa begitu kaku dan sama sekali tidak dinikmati oleh Honor. Dia hanya berpura-pura agar dapat menipu Tuan Liu. Hal yang sama sebenarnya juga ada dalam benak keluarga Liu. Dari awal sebenarnya mereka sengaja ingin menjodohkan putri mereka dengan Honor Miller ini agar bisa menjadi bagian dari keluarga besar yang membawahi keluarga Liu itu. Detik demi detik terasa sangat lambat berlaku ketika Honor mulai bosan dengan tingkah Rebecca Liu yang terlalu berlebihan terhadap dirinya. Ingin rasanya dia mendorong gadis itu agar terjun bebas dari jendela tingkat paling atas di restoran tempat mereka berkencan. Tapi itu tidak dia lakukan. Akhirnya, dengan makan hati berulam jantung, Honor Miller pun mengikuti saja kemauan gadis itu yang mengajaknya untuk berdansa. Nona Liu, aku merasa sangat pusing. Ayo kita pulang saja. Ajak Honor ketika dia merasakan sangat bosan dengan gadis yang saat ini sedang memeluknya dengan erat. Tanpa menunggu jawaban dari Rebecca, Honor langsung melepaskan pelukan gadis itu kemudian meraih ponsel miliknya di atas meja, kemudian pergi begitu saja dari Diamond Box tersebut. Sebenarnya Rebecca sangat kesal dengan sikap yang ditunjukkan oleh Honor ini. Tapi dia berusaha menahan rasa tersinggung di hatinya.
Dengan langkah malas dia akhirnya mengikuti Honor yang telah jauh berjalan menuju lift. Antar Nona Liu kembali ke villa milik keluarga Liu. Aku akan langsung kembali ke Victoria Peak, kata Honor yang langsung memasuki mobil dan tancap gas meninggalkan restoran di mana tadi dia berkencan sambil makan malam. Honor membanting dirinya di atas sofa ketika dia baru saja tiba di villa mewah miliknya di area Victoria Peak ini. Betapa tidak nyamannya dia tadi ketika berduaan dengan Rebecca Liu. Dia segera mencari-cari sosok seseorang yang sejak tadi sore tidak kelihatan. Kemana perginya Paman Tiger? Apakah dia benar-benar marah kepadaku? Pikirnya dalam hati. Halah, biarkan sajalah. Jika tidak karena ingin agar keluarga Liu dapat menopang pergerakanku, tidak sudi aku berkencan dengan putrinya yang seperti ulat bulu itu. Honor mengeluarkan rokoknya sebatang dari kotak dan langsung menyulutnya. Gumpalan asap tampak mengepul keluar dari mulutnya. Dan itu terjadi sampai beberapa kali. Layaknya seperti orang yang sangat linglung, habis sebatang, maka dia menyulut sebatang lagi dan baru berhenti setelah dia menghabiskan tidak kurang dari 4 batang rokok. Matanya kini lurus memperhatikan foto seorang pemuda berpakaian serba hitam dan memakai masker berlambang kucing. Tampak pemuda yang ada di dalam gambar tersebut sedang berjongkok sambil berpegangan pada sisi troli. Setan seperti apa kau ini, Yo? Mengapa sangat sulit untuk dilacak? 6 bulan lagi sungguh terlalu lama. Tapi itu akan terjadi. Kau pasti akan berhadapan denganku. Cepat atau lambat. Aku telah banyak melakukan hal-hal yang terkadang bertolak belakang dengan hatiku. Semuanya hanya karena kau. Rasanya tidak puas hati ini sebelum dapat membunuhmu dan menghancurkan keluarga William. Kau tunggu saja. Aku pasti datang untukmu. Hutang nyawa dibayar nyawa, kata Honor dengan geram. Lalu, dia mulai menangis ketika teringat seperti apa ayahnya dulu mati akibat tekanan dari berbagai pihak. Dan semua itu adalah ulah dari Yo William ini. Ambilkan aku sebotol wine, teriak Honor memenuhi ruangan tersebut. Tak lama kemudian, seorang pelayan segera menghampiri pemuda tersebut sambil membawakan sebotol anggur Krug 1928 dan menuangkan dengan perlahan ke dalam gelas. Pergi sana. Aku ingin sendirian, kata Honor sambil melambaikan tangannya menyuruh pelayanan tersebut untuk meninggalkannya sendirian. Baik tuan, kata sang pelayan terbungkuk lalu tergopoh-gopoh meninggalkan majikannya itu. Honor terus saja menenggak wine mahal tersebut hingga isinya kandas. Tak lama setelah itu dia mulai mengoceh sesuka hatinya. Dari sumpah serapah, cacian hingga makian berhamburan dari mulutnya. Dan semuanya adalah keluarga William. Bersambung. Episode sebelumnya. Honor semakin menjadi-jadi. Episode berikutnya. Kebebasan Marven. Yo William. Yo William. Kebebasan Marven. Waktu tanpa terasa begitu cepat berlalu. Kini tanpa terasa, Yo William dan Namora sudah menghabiskan masa 1 tahun berkuliah di Universitas Kota Batu. Banyak momen yang telah mereka lalui baik itu dari segi pendidikan maupun yang lain-lainnya. Beberapa proyek yang mereka rencanakan juga telah berjalan dengan lancar. Baik itu di kubu Tower Sol Tropier, maupun di kubu lawan. Namun, bukan itu yang akan dibahas. Melainkan Sentral Jail Kota Batu.
Terhitung lebih dari 10 unit kendaraan mewah terparkir di luar pusat tahanan Kota Batu. Sepertinya, ada yang mereka tunggu. Dan benar saja. Sekitar 30 menit berselang, tampak seorang lelaki membawa tas ransel kumal keluar dari pintu besar pusat tahanan dengan diapit oleh 2 orang pegawai polisi. Lelaki yang tampak lebih tua dari usia sebenarnya itu terlihat sangat dekil, rambut gondrong, dengan kumis dan jenggotnya sudah memiliki 2 warna. Begitu tiba di luar pintu tahanan, dengan wajah garang dan tatapan tajam dia memandang ke arah orang-orang yang berdiri di luar mobil yang tampak seperti sangat berbahagia dengan kebebasan lelaki paruh baya yang terlihat tua itu. Tidak sampai 5 menit, seorang lelaki sekitar 45-an maju menghampiri lelaki yang baru keluar dari pusat tahanan tadi sambil merentangkan tangannya. Sambil tersenyum, mereka langsung berpelukan dengan ucapan-ucapan selamat. Selamat menghirup udara bebas, Bang. Terima kasih, Irfan. Siapa orang-orang yang kau bawa ini? Mengapa mereka begitu ramai? Tanya lelaki mantan narapidana itu. Itu urusan nanti. Aku akan memperkenalkan Bang Marven kepada mereka semua. Tapi, sebaiknya kita tinggalkan dulu tempat jahanam ini. Ajak lelaki yang bernama Irfan tersebut. Mari Bang. Ayo. Balas mantan narapidana yang bernama Marven tersebut. Mereka berdua lalu melangkah beriringan menuju ke sebuah mobil mewah yang memang telah dipersiapkan untuk menjemput bos besar dari geng kucing hitam itu. Setelah mereka semua memasuki mobil, rombongan tersebut pun langsung berangkat menuju area perumahan elit Tasik Putri. Rombongan itu sengaja bergerak perlahan untuk memberikan kesempatan kepada Marven untuk melihat-lihat di sepanjang jalan. Maklumlah, selama mendekam di penjara, Marven ini benar-benar terputus dari dunia luar. Dan tidak tanggung-tanggung. Dia mendekam dalam tahanan Kota Batu selama 20 tahun. 3 tahun lebih lama dari Tigor yang juga mendekam dalam penjara yang sama, tapi beda tempat. Karena, khusus Marven maupun Tigor memang diasingkan. Ini karena, kasus mereka tergolong sangat berat sebagai kepala dari kelompok mafia, gangster, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Tidak kusangka bahwa selama 20 tahun ini, sungguh banyak perubahan yang terjadi. Dulu jalan ini adalah perkebunan kelapa sawit dan karet. Kini telah berubah menjadi pusat perbelanjaan, restoran dan hotel, gumam Marven yang nyaris berdecak kagum. Irfan yang berada di sampingnya hanya bisa tersenyum kecut. Bagaimana tidak tersenyum kecut, baru saja abang tirinya itu memuji salah satu dari aset dan properti milik Tower Sol Propier yang notabene adalah musuh mereka. Untuk menghilangkan kekesalan di dalam hatinya, Irfan segera menyela. Apa hebatnya bangunan yang baru jadi itu. Di kota Tasik Putri bahkan lebih maju lagi. Bahkan, di sepanjang jalan menuju ke Dolok Ginjang sudah sangat maju. Terlebih lagi di tikungan Pitu. Perusahaan kita juga ada di sana. Dan atas persetujuan dari abang, kita juga memiliki 60% saham di perkebunan kelapa sawit Hankam di pabriknya sekaligus. Tentunya berkat bantuan dari Arold Holding Company. Arold Holding Company ini, aku merasakan bahwa mereka hanya ingin memanfaatkan nama besar Martins Group saja. Mereka ingin memulai segala sesuatunya dengan instan. Apa kau tidak merasakan kekhawatiran itu, Van? Tanya Marven dengan tatapan tajam ke arah adik tirinya itu. Hanya ini yang bisa kita lakukan, Bang. Kita tidak memiliki apa-apa lagi kecuali nama yang nyaris rusak. Martins Group masih bertahan karena itu milik mendiang ketua. Andai itu adalah Marven Group,
sudah pasti semuanya akan disita oleh pemerintah. Itu pun banyak aset milik perusahaan yang dibekukan. Lalu, apalagi yang kita miliki Bang? Kalau hanya mengandalkan restoran Sampurna dan pusat hiburan dunia gemerlap, kita tidak akan bisa bertahan, Bang. Hanya dengan bantuan dari Arold Holding Company ini saja barulah kita bisa bangkit dan membalaskan dendam kita kepada Tigor. Melihat Marven terdiam, Irfan kembali melanjutkan. Bekas anak buah Jordan di kota Kemuning, bekas anak buah Birong di kota Batu, juga bekas anak buah geng kucing hitam di Tasik Putri bersedia berada di belakang kita untuk menyerbu dan membalaskan dendam terhadap Tigor. Itu tentu membutuhkan dana. Tanpa Arold Holding Company, kita tidak akan memiliki kekuatan uang. Jika begitu, maka mereka juga akan kembali kabur dan membentuk kelompok mereka sendiri-sendiri. Apa kau pernah ke kota Kemuning? Pernah Bang. Beberapa kali aku ke kota itu. Dan aku menemukan bahwa kekuatan Tigor saat ini benar-benar mengerikan. Dia bahkan mendapatkan dukungan langsung dari putra Jerry William. Siapa lagi itu putra Jerry William? Tanya Marven dengan mengerutkan keningnya. Anak itu bernama Yo William. Tapi, sampai saat ini aku belum tahu yang mana orang yang bernama Yo William itu. Orangnya masih sangat muda. Tapi otaknya seperti kancil. Sebentar kulitnya hitam legam. Sebentar seperti orang gila. Sebentar terlihat sangat cupu. Setelah itu dia berpenampilan layaknya pangeran. Ini ditambah lagi dengan orang-orang di sekelilingnya yang terus menghalangi kami untuk menyiasat pemuda itu. Dia juga memiliki banyak sahabat yang usianya sama persis dengan dirinya. Pokoknya sangat sulit menghadapi anak ingusan itu. Bahkan, berkali-kali orang-orang kiriman dari kepala keluarga Miller kembali hanya tinggal nama. Alias, berakhir dengan kematian. Semua gara-gara anak itu. Sehebat itukah dia? Tanya Marven nyaris tidak percaya. Dia 3 tahun lebih berguru dengan Tengku Mahmud di Kuala Nipah. Jawab Irfan. Celaka sungguh jika sudah begitu. Makanya itu, Bang, kita tidak akan mampu melawan Tigor tanpa bantuan dari keluarga Miller dan Arold Holding Company miliknya. Selagi Tigor masih hidup, selagi itu pula aku tidak akan pernah tenang. Dia harus membayar semuanya dengan kontan. Hutang air bayar air. Hutang darah balas darah. Hutang nyawa, maka nyawa dia sebagai tebusannya. Aku masih ingat seperti apa dia menghancurkan acara pernikahanku dengan Butet di Villa Birong Bukit Batu. Aku juga masih ingat ibuku nyaris gila, istriku keguguran karena terlalu stres. Dan itu semua karena ulah dari Tigor. Dia harus membayarnya. Marven meninju kursi empuk yang dia duduki. Terbayang seperti apa Tigor dan orang-orang dari Dragon Empire membantai semua mereka yang ada di tempat itu. Padahal, jika bukan karena Marven yang ingin menghancurkan Tigor, mustahil Tigor meminta bantuan kepada Jerry William untuk menghancurkan geng kucing hitam dan geng tengkorak. Irfan tersenyum mendengar perkataan dari Marven tadi. Dalam hatinya, dia sangat optimis bahwa kali ini mereka pasti bisa menghancurkan Tigor. Bersambung. Episode sebelumnya. Kencan membosankan. Episode berikutnya. Marven tiba di kompleks elit.